Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa kita hadirkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dapat syafaatnya di yaumul akhir. Yang kami hormati Bapak Ketua Setiama Salatiga, Bapak Dr. Andes Pandi Afandi SE MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Prodi Manajemen Non-Reguler, Ibu Erna Sudarmawati SE MSI. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Andes Haji Amin Nurbaidi SAG MPDI. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab dan mempresentasikan jawaban soal yang telah diberikan kepada kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan nama saya Muhammad Iksak Sendafafan dengan NIM 2025112028 dan saya Graciela Rayu Septiani dengan NIM 2025112024, mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen dan Non-Reguler Kampus Setiama Salatiga. Pada kesempatan ini, saat ini saya akan mempresentasikan jawaban yang telah saya jawab dari soal yang diberikan kepada teman-teman. Oke. Nah, untuk soal yang pertama adalah apakah seseorang yang taat beribadah tetapi melanggar aturan muamalah seperti tidak jujur dalam bisnis bisa dikatakan sudah menerapkan ilmu fikih? Untuk jawabannya belum. Seseorang yang rajin dan taat dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, tapi melanggar aturan muamalah, misalnya tidak jujur dalam bisnis, belum dapat dikatakan menerapkan ilmu fikih secara utuh atau kafah. Ketaatan ibadah tanpa kejujuran muamalah menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan ilmu fikih. Fikih yang utuh menuntut keselarasan antara ibadah kepada Allah dan etika termasuk integritas bisnis. Contohnya dalam bisnis adalah timbangan. Pedagang muslim berinteraksi jujur, misal menimbang dengan benar dan transparan harga. Untuk soal yang kedua, apa tantangan terbesar bagi umat Islam saat ini dalam mempraktikkan ilmu fikih secara konsisten di tengah gempuran gaya hidup yang modern? Untuk jawabannya, tantangan terbesarnya adalah konflik antara nilai syariah dan tuntunan gaya hidup modern, seperti contoh pinjaman online dan menghalalkan kecurangan. Untuk soal nomor 3 ada apakah perbedaan antara syariat dan fikih mempengaruhi cara umat Islam memahami hukum Islam? Untuk jawabannya, perbedaan antara syariat dan ilmu fikih sangat mempengaruhi cara umat Islam memahami hukum Islam. Perbedaan antara syariah dan fikih membantu umat Islam membedakan mana hukum yang bersifat tetap atau syariah dan mana yang bersifat hasil pemikiran atau fikih. Hal ini mendorong sikap bijak, modern, dan terbuka dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam. Saat ini maraknya pembangunan perusahaan ilegal yang bertentangan atau merusak kelestarian lingkungan. Bagaimana fikih Albiyah memberi solusi dari konflik tersebut? Fikih Albiyah memberi solusi dengan menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis kemaslahatan dan berkelanjutan, bukan semata keuntungan. Perusahaan ilegal yang merusak lingkungan secara syariah wajib dihentikan, dikenai sanksi, serta dipaksa memulihkan kerusakan demi keadilan bagi manusia dan alam. Di tengah maraknya praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah, sejauh mana fikih
muamalah benar-benar dijadikan sebagai pedoman, bukan hanya sekedar pengetahuan. Untuk jawabannya, fikih muamalah belum sepenuhnya dijadikan pedoman hidup, tetapi masih sering berhenti sebagai pengetahuan. Tantangannya bukan pada kekurangan konsep, melainkan pada komitmen moral, sistem pendukung, dan keberanian menerapkan ilmu syariah dan nilai syariah dalam relasi ekonomi modern. Pada presentasi sebelumnya dijelaskan bahwa ilmu fikih juga mencegah penyelewengan dalam beragama beriman. Sebutkan contoh yang relevan dalam kehidupan. Ilmu fikih mencegah penyelewengan dalam beragama dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas berdasarkan sumber otentik Al-Quran atau Sunnah. Contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pencegahan praktik juga, menjaga kemurnian ibadah, dan aturan warisan yang adil. Untuk soal nomor 7, selain mengatur hubungan manusia dan Allah, bagaimana ilmu fikih berperan dalam hubungan sesama manusia? Jawabannya, fikih bukan hanya aturan ibadah, melainkan pedoman hidup bermasyarakat yang memastikan bahwa hubungan antar manusia dibangun di atas keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, sehingga agama benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Peran tersebut tampak dalam beberapa aspek sebagai berikut. 1. Mengatur hak dan kewajiban antara individu. 2. Menjaga keadilan dalam interaksi atau muamalah. 3. Menyelesaikan konflik sengketa secara bermusyawarah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 8. Apa tujuan utama dari penerapan ilmu fikih dalam kehidupan sosial masyarakat? Jawabannya, tujuan utama ilmu fikih dalam kehidupan sosial adalah menata kehidupan masyarakat agar selaras dengan nilai ilahi dan kebutuhan manusia, sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, bermoral, dan harmonis. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: mewujudkan keadilan sosial, menjaga ketertiban dan kedamaian, melindungi hak asasi dan martabat manusia. Selanjutnya nomor 9. Apakah Indonesia sudah sejalan dengan visi siasah? Sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya sejalan dan kompatibel dengan prinsip-prinsip dasar fikih siasah. Fikih siasah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, sejahtera, dan merealisasikan kemaslahatan atau kesejahteraan umum bagi umat manusia. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Apa itu ijma dan apa itu qiyas? Apa saja contohnya? Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya, kesepakatan ulama tentang kewajiban sholat 5 waktu. Sedangkan qiyas adalah penetapan hukum suatu masalah baru dengan cara menganalogikannya pada hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, pengharaman narkoba yang dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Pertanyaan nomor 11. Bagaimana ilmu fikih membantu umat Islam menyeimbangkan antara aspek ibadah dan muamalah? Ilmu fikih membantu umat Islam menyeimbangkan antara ibadah dan muamalah dengan memberikan aturan yang jelas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam berinteraksi sosial. Dengan fikih, seorang muslim dapat menjalankan ibadah dengan benar tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 12. Mengapa pemahaman tentang ilmu fikih sangat penting bagi seseorang yang ingin mencapai kemakmuran dan keadilan dalam hidupnya? Pemahaman ilmu fikih sangat penting karena mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Dengan fikih, seseorang dapat menjalani kehidupan yang adil, teratur, dan sesuai dengan nilai Islam sehingga tercapai kemakmuran bersama. Selanjutnya pertanyaan nomor 13. Apa perbedaan antara ilmu fikih dan syariat Islam secara umum? Syariat Islam adalah hukum Islam yang bersumber langsung dari Allah melalui Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu fikih adalah pemahaman dan penafsiran para ulama terhadap syariat tersebut.
Jadi, fikih bersifat hasil pemikiran manusia, sedangkan syariat bersifat tetap. Selanjutnya nomor 14. Bagaimana pandangan Islam terhadap kerusakan lingkungan menurut fikih Al-Bi'ah? Dalam fikih Al-Bi'ah, Islam memandang bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan yang dilarang. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan demi keseimbangan alam dan kehidupan. Selanjutnya pertanyaan 15. Bagaimana ilmu fikih membantu seorang muslim dalam menjalankan ibadah di tengah kondisi darurat, misalnya saat sakit atau sedang perjalanan jauh? Ilmu fikih membantu seorang muslim menjalankan ibadah dalam kondisi darurat seperti saat sakit atau berpergian jauh. Contohnya, diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat atau tayamum ketika tidak ada air, sebagai bentuk kemudahan dalam Islam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 16. Mengapa perbedaan antara ilmu fikih dengan syariat sangat penting dalam kehidupan? Perbedaan antara fikih dan syariat penting agar umat Islam tidak mudah menyalahkan perbedaan pendapat. Dengan memahami bahwa fikih bisa berbeda sesuai ijtihad ulama, umat Islam dapat bersikap lebih toleran dan bijaksana. Selanjutnya pertanyaan nomor 17. Secara etimologis, apa arti dari kata fikih yang berasal dari bahasa Arab? Secara etimologis, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam terhadap sesuatu. Nah, nomor 18. Apa fungsi utama ilmu fikih dalam bidang muamalah? Jawabannya, fungsi utama fikih dalam bidang muamalah adalah mengatur hubungan antar manusia seperti dalam jual beli, utang piutang, dan kerjasama agar berjalan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Soal 19. Bagaimana peran ilmu fikih dalam menyeimbangkan antara ibadah dan muamalah? Jawabannya, ilmu fikih berperan penting dalam menyeimbangkan ibadah dan muamalah dengan memberikan pedoman yang jelas agar seseorang muslim dapat menjalankan ibadah kepada Allah sekaligus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selanjutnya nomor 20. Aspek kehidupan apa saja yang diatur oleh ilmu fikih? Ilmu fikih mengatur hampir seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah ritual sehingga soal nomor 20. Aspek kehidupan apa saja yang diatur oleh ilmu fikih? Ilmu fikih mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah ritual hingga urusan sosial, ekonomi, keluarga, dan muamalah interaksi antar manusia. Dengan kata lain, fikih bukan hanya membahas tata cara sholat atau puasa, tetapi juga hukum jual beli, warisan atau pernikahan hingga etika bermasyarakat. Oke teman-teman, sebelumnya kami mohon minta maaf karena hanya 20 soal yang kami bisa jawab dari 26 soal, dan mohon maaf bila video presentasi kurang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. See you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.